Pendidikan adalah fondasi awal yang membentuk kepribadian dan masa depan anak. Salah satu jenjang yang paling penting dalam pendidikan adalah sekolah dasar. Disinilah anak-anak mulai mengenal dunia belajar yang terstruktur, serta nilai-nilai moral dan sosial yang membentuk karakter mereka. Lalu, apa sebenarnya pengertian pendidikan sekolah dasar? Secara umum, pendidikan sekolah dasar adalah jenjang pendidikan formal yang bertujuan memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi pendidikan selanjutnya. Dalam jenjang ini, anak-anak usia 7 hingga 12 tahun dibimbing untuk memahami nilai-nilai dasar kehidupan, seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Tujuan utama pendidikan sekolah dasar adalah membangun fondasi intelektual, emosional, dan sosial anak. Hal ini mencangkup beberapa aspek, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini adalah kunci utama dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Anak-anak diajarkan pentingnya bersikap jujur, menghormati orang lain, dan menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan sosial. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak-anak belajar bekerja sama, menghadapi perbedaan, dan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat adalah menggali potensi individu. Setiap anak memiliki keunikan. Di sekolah dasar, mereka mulai diperkenalkan pada berbagai kegiatan seperti seni, olahraga, dan sains untuk menemukan minat dan bakat mereka. Lebih dari sekedar tempat belajar, sekolah dasar adalah ruang untuk membentuk generasi masa depan yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan global. Melalui pendidikan sekolah dasar, anak-anak tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kehidupan. Mereka diajarkan untuk bermimpi, berpikir kritis, dan bertindak dengan bijak. Karena itu, mari kita dukung pendidikan sekolah dasar sebagai langkah awal membangun bangsa yang lebih baik. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik untuk masa depan yang gemilang. Nah, kita akan beralih kepada kurikulum sekolah dasar. Kurikulum itu sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pelajaran, serta cara yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan. Struktur kurikulum sekolah dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga PKN. Yang kedua, ada muatan lokal. Setiap sekolah dapat menambahkan mata pelajaran yang berkaitan dengan kearifan lokal seperti bahasa daerah atau seni dan budaya setempat. Yang ketiga, ada pengembangan diri. Kurikulum juga memberi tujuan bagi siswa untuk mengembangkan potensi pribadi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling. Nah, tujuan dari kurikulum tersebut adalah untuk mengembangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial anak, dan juga membangun fondasi pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, juga menumbuhkan nilai-nilai moral, etika, dan karakter baik bagi siswa.
Berikut beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam kurikulum untuk anak-anak sekolah dasar. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yakni anak-anak diajak menyelesaikan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti membuat taman sekolah untuk belajar ekosistem atau membuat poster hemat energi. Yang kedua ada penggunaan teknologi digital, memanfaatkan aplikasi pendidikan seperti Khan Academy atau modul interaktif berbasis tablet, mengajarkan dasar literasi digital sejak dini, seperti menggunakan perangkat lunak sederhana atau game edukasi. Yang ketiga, ada integrasi kearifan lokal, memasukkan budaya dan tradisi lokal ke dalam pembelajaran. Contohnya seperti belajar sejarah lokal melalui cerita rakyat atau membuat kerajinan khas daerah. Yang keempat ada pembelajaran di luar kelas atau bisa disebut juga outdoor learning, yakni melakukan pembelajaran di lingkungan alam seperti taman, kebun, atau hutan kota. Seperti contoh, mengamati serangga di alam untuk pembelajaran IPA atau permainan tradisional untuk PJOK. Yang kelima ada personalisasi pembelajaran, yakni menyesuaikan materi dan pendekatan berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Contohnya seperti memberikan proyek khusus bagi siswa yang menunjukkan minat pada seni atau sains. Yang keenam ada penguatan nilai karakter atau profil pelajar Pancasila, yakni melibatkan siswa dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti atau kampanye anti-bullying, dan memberikan refleksi harian untuk menanamkan empati, gotong royong, dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada pembelajaran berbasis permainan atau bisa disebut juga dengan gamification, yakni menambahkan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi. Seperti contoh, membuat kompetisi kuis interaktif dengan hadiah kecil untuk matematika atau bahasa. Yang kedelapan ada program literasi dan numerasi yang menarik. Membaca buku bersama di taman bacaan sekolah atau membuat klub buku. Atau menggunakan permainan papan atau teka-teki untuk belajar. Mungkin itu saja dari beberapa inovasi yang dapat saya contohkan. Metode pengajaran berbasis aktif melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah metode di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Karakteristiknya meliputi yang pertama, kerjasama. Siswa saling membantu dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran satu sama lain. Lalu, setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu yang mendukung dinamika kelompok. Hal ini juga mendorong komunikasi dan interaksi, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, pembelajaran proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan dunia mereka. Siswa bekerja untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang relevan. Proses ini mendorong eksplorasi mendalam dan menerapkan pengetahuan di berbagai disiplin ilmu. Siswa yang mempresentasikan hasil proyek mereka dapat membantu mengembangkan keterampilan komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi sebagai metode pengajaran aktif memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat dan ide. Diskusi sebagai metode pengajaran aktif memungkinkan siswa untuk berbagi pendapat dan ide. Siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat, dan diskusi ini merangsang kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, karena mereka perlu mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Manfaat pendekatan berbasis aktif meningkatkan keterlibatan siswa.
siswa lebih termotivasi dan aktif dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan sosial, yaitu untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan konflik, lalu pemahaman yang lebih dalam. Metode pengajaran dengan peran guru sebagai fasilitator menekankan pada peran guru yang lebih sebagai pendukung dan pembimbing dalam proses belajar, bukan sebagai pengajar utama yang menyampaikan materi secara langsung. Di sini juga ada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran atau suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang Selanjutnya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi guru sekolah dasar. Yang pertama yaitu harus menguasai semua materi. Bagi guru sekolah dasar, mereka dituntut untuk menguasai semua bahan ajar, mulai dari IPA, IPS, matematika, bahasa, hingga seni budaya. Hal ini berbeda dengan guru di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang berfokus pada salah satu mata pelajaran saja. Tantangan ini mengharuskan guru untuk melakukan persiapan yang mendalam agar dapat mengajarkan setiap materi pelajaran yang efektif kepada siswa. Lebih lagi, rasa ingin tahu yang tinggi yang dimiliki siswa mengharapkan guru untuk dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, karakter siswa yang beragam. Hal ini menjadi tantangan karena setiap siswa memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Guru SD harus bisa menyesuaikan pendekatan yang tepat untuk menangani berbagai tipe siswa. Ada tipe siswa yang pemalu dan ada pula siswa yang aktif di kelas. Seorang guru SD perlu memberikan perhatian lebih kepada siswa yang pendiam untuk memastikan mereka terlibat dalam kegiatan kelas dan memahami materi yang diajarkan. Sementara itu, guru juga perlu mengatur siswa yang aktif agar tidak mengganggu suasana pembelajaran di kelas. Yang ketiga adalah memahami gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestik. Gaya belajar visual seperti belajar melalui gambar, diagram, atau video. Sedangkan untuk auditori yaitu belajar melalui pendengaran atau diskusi. Gaya belajar kinestik yaitu belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Misalnya, seorang guru SD mengamati siswanya yang menggambar di buku saat materi dijelaskan. Nah, hal ini bisa mengindikasikan gaya belajar visual. Namun, guru juga perlu memastikan apakah ini benar-benar membantu pemahaman si murid tersebut atau justru hanya mengalihkan perhatiannya. Yang keempat yaitu berkomunikasi dengan orang tua siswa. Hal ini menjadi tantangan karena tingkat kepedulian orang tua murid untuk mendukung dan terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah masih sangat rendah. Nah, ada faktor yang menyebabkan kurangnya keterlibatan orang tua ini seperti masalah ekonomi keluarga, kesibukan orang tua dengan berbagai profesinya, dan adanya anggapan orang tua bahwa seakan-akan pihak sekolah dapat mengatasi segala masalah anak. Sehingga orang tua sering menyerahkan keberhasilan anak sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah dianggap sebagai pihak yang paling menentukan keberhasilan anak dalam pendidikan. Para orang tua mengira saat mereka sudah mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah, maka tugas mereka selesai dan tinggal menunggu hasilnya saja. Yang terakhir adalah perkembangan teknologi yang cepat. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pendidikan dasar karena banyak guru di sekolah dasar yang tidak memiliki pelatihan yang memadai tentang penggunaan alat teknologi baru, seperti platform pembelajaran online atau aplikasi edukasi, serta tidak semua pendidik atau peserta didik bisa menggunakan teknologi. Selain itu juga, ketika siswa menggunakan perangkat seperti smartphone, mereka seringkali lebih tertarik pada media sosial atau permainan daripada materi pelajaran, sehingga hal ini akan mengganggu konsentrasi belajar. Metode pembelajaran sekolah dasar adalah cara atau pendekatan yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di tingkat dasar. Tujuannya adalah menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak sekolah dasar. Berikut penjelasan beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, metode ceramah. Definisi dari metode ini adalah guru menjelaskan materi secara lisan kepada siswa. Kelebihan dari metode ini mudah dilakukan, cocok untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu singkat. Kekurangan dari metode ini adalah cenderung pasif, siswa hanya mendengar tanpa banyak berinteraksi. Kemudian yang kedua ada metode diskusi.
Definisi dari metode ini adalah guru mengajak siswa berdialog atau bertukar pendapat tentang suatu topik. Kelebihan dari metode ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan keterampilan berbicara. Kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan keterlibatan aktif semua siswa. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Definisi dari metode ini adalah guru menunjukkan secara langsung cara melakukan sesuatu, misalnya eksperimen sederhana. Kelebihan dari metode ini membantu siswa memahami konsep abstrak melalui visualisasi. Kemudian, kekurangan dari metode ini adalah memerlukan alat dan bahan pendukung. Kemudian, yang keempat ada metode eksperimen. Definisi dari metode eksperimen adalah siswa melakukan percobaan untuk membuktikan suatu teori atau konsep. Kelebihan dari metode ini adalah membuat siswa lebih aktif dan memahami materi secara mendalam. Kekurangan dari metode ini adalah tidak semua materi cocok untuk metode ini dan memerlukan waktu serta sumber daya yang cukup. Kemudian yang kelima, ada metode tanya jawab. Definisi dari metode ini adalah guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk memancing keterlibatan dan respon mereka. Kelebihan dari metode ini adalah melatih siswa berpikir cepat dan aktif. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah tidak semua siswa berani atau mampu menjawab pertanyaan. Kemudian yang keenam ada metode bermain. Metode bermain adalah siswa belajar melalui permainan seperti teka-teki, kuis, atau kegiatan fisik. Kelebihan dari metode bermain ini adalah membuat suasana belajar menyenangkan sesuai dengan karakter anak-anak. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah fokus belajar bisa teralihkan jika terlalu banyak bermain. Kemudian yang ketujuh, metode proyek. Definisi dari metode ini adalah siswa bekerja secara individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu proyek atau berhubungan dengan materi pelajaran. Kelebihan dari materi ini adalah mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lebih lama untuk perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian yang ke-8 ada metode storytelling. Definisi dari metode ini adalah guru menceritakan cerita untuk menyampaikan nilai atau materi tertentu. Kemudian, kelebihan dari metode ini adalah membuat siswa lebih fokus dan terhibur, serta meningkatkan daya ingat. Kekurangan dari metode ini adalah tidak semua materi dapat disampaikan melalui cerita. Kemudian yang ke-9 ada metode cooperative learning. Definisi dari metode ini adalah siswa belajar dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Kelebihan dari metode ini adalah melatih kerjasama, tanggung jawab, dan menghadapi pendapat. Kelebihan dari metode ini adalah melatih kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan pengelolaan kelas yang baik agar efektif. Kemudian yang ke-10 ada metode inquiry. Definisi dari metode ini adalah guru memfasilitasi siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau masalah tertentu melalui eksplorasi dan penelitian. Kelebihan dari metode ini adalah melatih siswa berpikir kritis, analitis, dan mandiri. Kemudian kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan bimbingan yang cukup intensif dari guru. Metode yang bervariasi dan menarik akan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan menumbuhkan minat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya telah bersama seorang narasumber dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Bisa tolong memperkenalkan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Ismail Aini dari program studi PGSD. Baik, sebelum ke pertanyaan inti, kira-kira kenapa sih Kak alasan Kakak memilih program studi pendidikan sekolah dasar ini? Yang pertama, karena dorongan dari orang tua saya. Orang tua saya itu ingin saya jadi guru SD. Oke, sebelumnya Kakak udah pernah ini belum praktek mengajar ke sekolah-sekolah seperti itu? Oh, kalau buat belajar-belajar kayak gitu, belum. Praktek mengajar itu belum ya Kak? Baik, sebagai calon guru sekolah dasar, kira-kira tantangan apa sih yang nantinya akan Kakak hadapi sebagai seorang guru? Tantangan? Iya, Tantangan. Kalau misalnya tantangan itu mungkin memahami karakter-karakter anak ya. Karena kan kayak anak kecil tuh kan karakternya beda-beda. Jadi harus memahami. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa harapan Kakak untuk pendidikan di Indonesia ke depannya? Mungkin ke kurikulum ya. Kurikulumnya mungkin diubah menjadi yang lebih baik dari Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira seberapa besar sih Kak peran guru SD dalam karakter anak nantinya? Sangat besar ya Kak ya. Soalnya kan selain mengajar, guru juga itu kan mendidik karakter anak gitu dari usia dini. Baik, itu tadi wawancara singkat yang telah saya lakukan bersama Kak Aini dari program studi pendidikan sekolah dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.